Shalom semuanya, selamat kita beribadah lagi kepada Tuhan di minggu ini, minggu Valentine's Day. Tapi kita percaya setiap hari di dalam Tuhan adalah hari yang penuh dengan kasih sayang. Jadi kita mau sepakat hari ini, kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau menyatakan cinta kita kepada Tuhan. Jangan biarkan cintanya Tuhan itu bertepuk sebelah tangan, amin. Mari sama-sama kita berikan hati kita, pujian penyembahan kita kepada Tuhan yang terbaik. Karena Dia sudah sangat terbaik, sangat baik dalam hidup kita. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini, I love you Lord. Biarlah ini yang menjadi pengakuan kita kepada Tuhan, bahwa kita sangat mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk kasih-Mu bagi setiap kami. Haleluya. Thank you Jesus. I love you Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Mari sama-sama katakan pujian ini. I
pujian penyembahan kami. Hanya Engkaulah kekasih jiwa kami Tuhan. Hari ini kami mau menyatakan betapa kami sangat mengasihi-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu bertahtalah di atas pujian penyembahan kami. Kami mau meninggikan nama-Mu. Kami mau mendekat kepadamu ya Tuhan. Urapi setiap kami mau bernyanyi, memuji-Mu, menari Tuhan. Seperti Raja Daud memuji-Mu Tuhan. Amen. Kami bersyukur dan kami mau masuk dalam puji penyembahan kami. Haleluya, haleluya. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Saudara siap untuk memuji Tuhan? Haleluya. Mana tangan-tangan yang siap memuji Tuhan? Coba tetap tangannya di atas. Kasih lihat jempolnya. Tahan ya. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Mana jempolnya dong? Sama-sama. Shalalalala, shalalalala, hey. Shalalalala, shalalalala. Sama-sama katakan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian. Mari saudara sama-sama kita mau menari bagi Tuhan. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Shalala, shalalalala. Percaya padamu, karena kasih Tuhan bagi kita, kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, mari kita naikkan pujian kita. Angkat lagu pujian bersama musik, kita mau agungkan Tuhan. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasih. Sekali lagi dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasih. Mari saudara katakan sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Saudara senang gak disayang Tuhan? Senang gak disayang Tuhan? Kalau orang senang ekspresinya seperti apa? Happy. Ayo mari sama-sama kita nih disayang Tuhan. Kesayangannya Tuhan, mari kita memuji Tuhan, oke? Sayang, disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku sekali lagi sayang, disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Mari yang disayang Tuhan katakan sayang. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory. Sayang, disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Mari yang disayang Tuhan katakan glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Saudara mau tetap cinta Tuhan? Amin. Apapun masalah dalam hidup kita, kita percaya kita ini anak-anak kesayangan Tuhan. Bapa tidak pernah tertutup matanya untuk menolong setiap kita yang ada. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu bagi kami Tuhan. Thank you, Jesus. Ku tetap cinta
yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Apapun masalah dalam hidup kita, apapun yang saudara hadapi, kita mau tetap cinta Tuhan karena kita tahu Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Sama-sama katakan pujian ini. Kami mau tetap cinta Engkau ya Tuhan. Ku tetap cinta. Kami mau tetap cinta Engkau Tuhan. Ku tetap cinta. Yes Tuhan. Walau badai datang menerpa, kami mau tetap cinta Yesus. Tetap cinta. Amin. Kami tidak akan mundur Tuhan. Kami tidak akan tergoyahkan. Ku tetap setia. Yes Tuhan. Ku tetap setia. Kami akan tetap bertahan Tuhan, karena Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Bagaimana kami dapat balas kebaikan-Mu Tuhan? Terlalu banyak yang Kau telah beri Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Yang Tuhan telah beri. Kami dapat membalasnya Tuhan. Takkan mungkin ku balas dari yes Tuhan apa yang ku miliki. Kami mau persembahkan yang terbaik ya Tuhan. Ku persembahkan seluruh hidupku. Seluruh hidupku. Ya Tuhan, kami mau nyatakan kami mau tetap cinta Engkau Tuhan. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari saudara, mungkin saat ini engkau mau quit dari Tuhan, tapi terlalu banyak yang Tuhan telah beri bagi kita. Haleluya. Yang Tuhan telah beri. Tak mungkin kami akan quit Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Dari apa yang ku miliki, terimalah persembahan kami Tuhan. Ku persembahkan ini hidup kami Tuhan, seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari nyatakan cintamu kepada Tuhan. Apapun yang menjadi beban hidup kita, tidak akan tergoyahkan kasih kita kepada Tuhan. Haleluya. Oh, we longing to you God. We want you Lord. Haleluya.
yang Tuhan telah beri. Kalau kami ada sampai saat ini, kami percaya semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Takkan mungkin ku Kekuatan yang Kau anugerahkan bagi kami untuk melewati semuanya Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan. Kami pegang janji firman-Mu Tuhan bahwa Kau akan jadikan pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau tetap bertahan Tuhan, dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya sumber kekuatan kami tetap Tuhan. cinta dan ku tetap setia untuk sama. Mari saudara renungkan kebaikan Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan tak beri. Amin, amin, amin. Takkan mungkin ku balas dari Gak akan pernah bisa Tuhan kami balas. Kami persembahkan. Ini hidup kami Tuhan. seluruh hidup. Kami mau nyatakan kami mau tetap cinta Yesus. Ku tetap cinta, Haleluya. setia untuk sama-lamanya. Sekali lagi katakan terlalu banyak. Yang Tuhan telah beri. Yang Tuhan telah beri. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Takkan So grateful God. We are so grateful Lord. Amin. Apa yang ku miliki, ku persembahkan seluruh hidup. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk sama-lamanya. Mari dengan iman bikin komitmen yang baru. Biar ku tetap cinta dan kami tetap setia Tuhan. Dan ku tetap setia untuk sama-lamanya. Sekali lagi biar ku tetap cinta Engkau Tuhan. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia Untuk selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi pengakuan kami Tuhan. Dari dalam lubuk hati kami ya Tuhan. Kami mau katakan dengan jujur Tuhan. Kami mau tetap cinta Yesus. Kami mau tetap setia Tuhan pada panggilan yang Kau anugerahkan dalam hidup kami Tuhan. Tidak terkondisikan dengan apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan. Tapi kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Dari kemenangan lepas kemenangan. Firman-Mu lah sumber kekuatan kami Tuhan. Firman-Mu adalah Engkau sendiri ya Tuhan. Kami perlukan Engkau sehingga kami kuat berjalan menghadapi kehidupan ini. Kami bersyukur untuk hamba-Mu yang sudah Kau persiapkan Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biar kebenaran firman-Mu menjadi bagian setiap kami. Dan kami dibebaskan dan kami dimenangkan. Di dalam satu nama yang sudah memerdekakan kami. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Saat ini kita akan diberkati. Lalu kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Onesimus Sutanto. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pada saat pagi hari ini untuk menyampaikan sharing kebenaran firman.
yang tema pada awal bulan ini ya masih di letter F yang berarti faithfulness. Kalau kita mau berbicara kesetiaan, kalau kita mau berbicara tentang kesetiaan itu sangat sangat dalam, khususnya seperti lagu yang telah kita nyanyikan tadi, lagu terakhir, di mana kita berkata kita mau tetap setia pada Tuhan. Dan di dalam perkataan lagu itu, kesetiaan itu dikatakan juga walau badai menghadang, walau ada topan, dikatakan di dalam lagu itu kita mau tetap setia pada Tuhan. Amin. Seringkali tuh begitu mudahnya kita mengatakan kita mau setia, tetapi pada saat apa yang di hadapan kita tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, apa yang kita hadapi itu tidak sejalan dengan apa yang kita inginkan, di saat itulah kesetiaan kita diuji. Apakah kita benar-benar mau setia kepada Tuhan apa tidak? Apakah kita mau tetap mengikuti Tuhan apa enggak? Itu semua ada di kita. Kita boleh, saudara, membaca banyak sekali karakter di dalam Alkitab, tokoh-tokoh di dalam Alkitab, mulai dari Perjanjian Lama sampai ke Perjanjian Baru, di mana mereka itu tetap setia kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Yang saya dapatkan, saudara, waktu saya mempelajari hal ini, kesetiaan mereka kepada Tuhan itu diawali oleh kesetiaan Tuhan kepada kita. Amin, saudara. Amin. Seperti yang kita belajar ya minggu lalu dari Pastor Yakub ya, tentang kesetiaan Elisa kepada Elia, di mana Elisa begitu setianya mengikuti Elia sampai dia terangkat, dan dia mendapatkan 2 bagian roh yang sangat besar dari Elisa. Itu semua itu kesetiaan manusia kepada manusia, kesetiaan kita kepada Tuhan itu pertama-tama diawali oleh kesetiaan Tuhan kepada kita. Seperti yang kita pelajari juga di mana waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa ya, pertama kali, dan mereka waktu jatuh ke dalam dosa, yang pertama-tama mencari itu bukannya manusia kepada Tuhan. Manusia malah mereka berlari karena mereka tahu mereka berbuat sesuatu yang salah. Mereka bersembunyi dari hadirat Tuhan. Tetapi Tuhan yang setia, saudara, Tuhan yang menciptakan saudara dan saya, Dia yang lebih dahulu mencari kehidupan yang terhilang itu. Dia mencari Adam dan Hawa waktu itu. Dan seperti yang kita belajar dari Om Yakub juga, Tuhan menyembelih, ada suatu pengorbanan yang Tuhan lakukan untuk manusia yang diciptakannya. Begitu Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Amin, saudara. Begitu Tuhan sangat menyayangi kita semua. Kesetiaan Tuhan kepada kita itu bukan seperti kesetiaan kita kepada sesama kita. Kadang kita mau setia pada saat keadaan yang baik. Kita mau setia kepada orang itu pada saat dia memberkati kita, pada saat dia mau mengikuti apa yang kita inginkan. Tetapi pada saat orang itu melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan, kesetiaan kita bisa berubah. Itulah manusia. Kesetiaan kita bisa berpindah. Pada saat semuanya senang, baik, kita akan setia. Kita akan mengikuti kemana orang itu pergi. Tetapi pada saat keadaan tidak sesuai apa yang kita inginkan, kesetiaan manusia itu sangatlah rentan untuk berubah. Segampang semudah membalikkan telapak tangan. Mungkin hari ini kita bisa setia pada orang ini, pada besok hari kita bisa berbalik arah. Tetapi Tuhan kita tidak, saudara. Amin. Amin. Tuhan kita tuh setia pada kita. Seperti yang kita pelajari dari Perjanjian Lama sampai ke Perjanjian Baru, kesetiaan Tuhan itu tidak ada batasnya. Dan pada waktu Dia berjanji setia, Dia akan mengenapi apa yang telah Dia lakukan. Saya mau kita pada saat pagi hari ini membaca di kitab Tawarik 3 ayat 22 sampai 23. Saya minta saudara Kevin untuk membantu. Tawarik 3 ayat 22 sampai 23. Di sini kita bisa melihat
bagaimana Tuhan itu sangat setia kepada kita dan kita semua di sini. 1 Tawarik 3 Kitab Tawarik 3 ayat 22 sampai Lamentation Tawarik. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Amin, saudara. Setiap hari, setiap pagi kasih setia Tuhan itu menyertai kehidupan kita. Pada saat kita membuka mata kita, terbuka mata kita, rahmat-Nya sudah menyertai kita terlebih dahulu, saudara. Bagaimana Tuhan itu sangat setia kepada kita. Tapi seringkali kita yang tidak setia kepada Tuhan. Seringkali kita yang menjauhkan diri kita kepada Tuhan. Seringkali kita yang put distance sama Tuhan. Karena apa? Karena segala salah dan dosa kita. Karena kita tahu kita berbuat dosa, kita seperti apa yang Adam dan Hawa lakukan. Mereka menjauh dari Tuhan. Seringkali bukan Tuhan yang menjauh. Tuhan tidak pernah menjauh dari kita. Tuhan tetap setia, tetapi kita yang seringkali menjauh dari Tuhan. Di sini, di kitab Ratapan ini Tuhan mengingatkan bahwa kasih setia Tuhan itu selalu baru. Selalu baru setiap pagi. Ini bukan yang bekas kemarin punya dilanjutkan hari ini. Tidak, selalu baru setiap hari kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Begitu dahsyatnya kalau kita mau renungkan Tuhan itu sangat tidak bisa dikatakan ya. Kasih setianya itu sama kita itu tidak bisa di-compare. Walaupun pada saat kita dalam keadaan yang tidak baik, Tuhan tetap setia kepada kita. Manusia ciptaannya. Di sini kita mau belajar kesetiaan Tuhan. Yang pertama yang boleh saya dapatkan, kesetiaan Tuhan kepada kita itu mampu merubah kehidupan kita. Tidak ada satupun manusia, orang yang datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh dan mau dibentuk Tuhan, tetap dengan menjadi pribadi yang sama. Amin. Pada saat kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara, ada suatu keubahan di dalam kehidupan kita. Dikatakan di dalam Alkitab, kita dibawa dari kegelapan kepada terang. Pada saat kita mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kehidupan kita akan diubahkan oleh Tuhan. Tuhan itu setia pada kita dan saudara. Dia mampu mengubah kehidupan yang mungkin saudara sendiri berpikir saya ini tidak worth it, saya ini tidak memiliki value. Tapi Tuhan itu setia kepada kita dan saudara. Selama kita mau berbalik, kita mau kembali kepada Tuhan, Dia selalu menunggu kita. Seperti perumpamaan anak yang hilang ya, di mana pada waktu itu bapak itu menunggu anaknya yang pergi mengambil segala harta miliknya. Tetapi dia menunggu dengan setia, dengan compassion, kasih sayang. Yang kita boleh hanya dapatkan itu di dalam Tuhan, di dalam pribadinya. Waktu anak yang hilang itu balik, saudara, yang kita telah tahu, bapak itu tidak bertanya mana hartanya, mana apa yang engkau lakukan dengan harta saya, apa semua. Dia tidak bertanya. Pertama hal yang dia lakukan, dia rangkul anak itu. Begitu bapak itu setia menunggu. Dan seperti yang kita belajar ya, waktu bapak itu melihat anak itu dari jauh, dia lebih dulu run to him. Bukan anak itu yang berlari pada dia, tetapi bapak yang berlari pada anak itu. Bapak mengerti, saudara, segala apa yang saudara alami, segala sesuatu yang saudara hadapi, Tuhan mengerti dan Dia itu setia. He's a faithful God. Dia tidak pernah meninggalkan kita, seperti yang dikatakan di kitab Yosua, Dia tidak pernah meninggalkan kita selama kita mau berjalan bersama dengan Dia, selama kita mau mengikuti apa yang Dia perintahkan. Amin. Kesetiaan Tuhan itu mampu merubah kita, merubah kehidupan dari kehidupan yang gelap pada kehidupan yang terang.
Yang kedua, kesetiaan Tuhan itu memberikan kita value, memberikan kita suatu arti. Di sini saya mendapatkan quote dikatakan, God does not love us because we are valuable. We are valuable because God loves us. Amin. Amin, saudara. Saya dan saudara ini orang yang tidak berharga, dalam arti waktu manusia jatuh ke dalam dosa, kita kehilangan kemuliaan Allah. Kita kehilangan glory of God. Kita hanyalah debu dan tanah. Sampai Tuhan kembali menebus kehidupan kita. Kita memiliki suatu arti, saudara. Kita memiliki suatu value yang tidak terhingga, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kenapa, saudara? Karena Tuhan telah menebus saya dan saudara, di mana kesetiaannya juga dinyatakan pada saat Bapa mengirim anaknya, the only one, satu-satunya untuk menebus kita. Di mana kita tidak berharga, Tuhan, tidak berharga ya. Saudara coba renungkan, saudara mau menukarkan sesuatu, pasti saudara melihat value-nya apa dulu yang saudara tukarkan. Apakah ini sesuai nggak dengan apa yang saya bayar? Gitu tidak. Waktu kita mau membeli sesuatu kan kita lihat, seumpama saya mau beli telepon ini, harganya ditaruh 10.000, saya pasti berpikir, emang apakah ini worth it untuk saya bayar semahal gitu? Tetapi yang hebatnya, Tuhan itu tidak melihat begitu ya. Pada saat kita masih di dalam dosa, pada saat kita masih di dalam keterpurukan, Tuhan tidak tanya berapakah hargamu. Tuhan langsung bayar tunai. Pembayaran tunai Tuhan bukan dengan harta, bukan dengan uang, emas dan perak, tapi dengan darahnya, dengan hidupnya. Betapa kita memiliki suatu value, harga yang sangat tak terhingga ya. Dimana darah Tuhan itu yang suci, yang tidak bernoda, bercacat, menebus kita yang penuh dengan segala noda dosa dan kejahatan. Betapa kita memiliki arti di dalam kehidupan ini pada saat Tuhan menebus kehidupan kita. Amin, saudara. Amin. Saudara renungkan, tanpa Tuhan kita tidak memiliki suatu arti. Kita berarti pada saat Tuhan menebus kehidupan kita. Di sini yang ketiga, kesetiaan Tuhan itu melindungi kita. Tidak ada tempat yang lebih aman selain bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara mau mencari keamanan dimanapun, tidak ada yang seaman pada saat saudara dekat, melekat bersama-sama dengan Tuhan. Di sini kita mau baca di Mazmur 23 ayat yang keempat. Ini adalah contoh kesetiaan yang melindungi Raja Daud. Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin. Ini adalah suatu kesaksian Raja Daud. Kesetiaan Tuhan melindungi dia. Pada saat dia dikatakan sini di dalam lembah kekelaman. Tapi Raja Daud itu tidak takut dengan apa yang ada di samping kiri, kanan, depan dia. Karena dia tahu siapa yang beserta dengan dia. Mungkin seringkali kita meragukan kesetiaan Tuhan ya, pada saat kita di dalam situasi yang menakutkan mungkin. Seringkali kita meragukan kesetiaan Tuhan pada saat kita di dalam tekanan. Tetapi malah pada waktu saudara di dalam lembah kekelaman, saudara di dalam tekanan, Tuhan bekerja. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara semua. Seperti yang Raja Daud alami, kita pun dilindungi Tuhan.
di dalam masa kekelaman kita pun, di dalam lembah kekelaman kita pun, Tuhan selalu berada bersama-sama dengan kita. Amin, saudara. Tuhan itu setia selalu bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Ini yang saya mau tekankan untuk kita, khususnya bagi saya waktu tahun 2020 ya, kesaksian sedikit. Waktu saya menjalani proses surgery, itu bukan hal yang mudah bagi saya. Saya katakan berkali-kali, secara manusia saya tidak mampu, saya takut. Secara manusia, daging saya ini, saya sangat gemetar waktu mau di operasi. Tapi Tuhan itu setia, dan saya mendapatkan ayat dalam mimpi saya di Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, waktu saya bangun dari mimpi saya itu, saya tahu ini suara Tuhan untuk menguatkan saya. Tuhan itu setia. Wah, waktu saya terbangun, saya sampai nangis, saudara. Sebelumnya saya tidak pernah terpikirkan ayat itu. Ini adalah bukti kesetiaan Tuhan. Tuhan mengerti keadaan kita pada saat kita di dalam ketakutan, tidak tahu mau arah kemana. Tuhan itu setia kepada kita. Tuhan itu selalu berada bersama-sama dengan kita. Jangan pernah saudara berpikir saudara itu berjalan sendiri ya. Iblis mau saudara berpikir seperti itu, saudara sendirian, tetapi tidak. Tuhan itu selalu beserta, dekat dengan kita selama kita mau dekat sama Dia ya. Bagaimana Dia mau dekat sama kita kalau kita yang menjauhkan diri? Masuk akal nggak ya? Orang yang kayak saya sama Elio, saya mau dekat sama dia, tapi kalau dia jauh dari saya, what can I do? Masuk akal nggak, saudara? Pada saat saudara mau mendekat pada Tuhan, Tuhan itu selalu stay di sini. Dia itu berada di sini. Kitanya yang suka maju mundur, yang tidak tahu, tidak jelas arahnya. Seringkali kita maju mundur tergantung situasi. Oh, kalau situasi baik kita dekat, kalau situasi jelek kita mulai menjauh. Seringkali manusia itu berbuat seperti itu. Yang saya katakan tadi, seringkali manusia itu mau setia. Oh, saya mau setia kepada Tuhan waktu saya diberkati, waktu saya dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi waktu kita mulai banyak datang ujian, cobaan, kita mulai menjauh. Padahal kuncinya, saudara, pada saat itu kita di dalam ujian, cobaan, kita semakin dekat kepada Tuhan. Itu dimana kunci saudara bisa mengalami kemenangan, di mana saudara bisa menghadapi segala sesuatu itu bersama dengan Tuhan. Amin. Dikatakan di luar Tuhan kita tidak dapat berbuah, kita tidak dapat berbuat apa-apa di luar Tuhan. Hanya pada waktu kita di dalam Dia, kita dapat berbuah, dapat melakukan segala sesuatu yang sama dikatakan di Filipi 4 ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Amin, saudara. Segala sesuatu dapat kita lakukan di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Sebenarnya kita di luar Tuhan, kita ini lemah. Kita tidak mampu melakukan apa-apa di luar Tuhan. Ini dialami oleh Rasul Paulus. Dia menjadi kuat, dapat melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki pada saat dia dekat bersama dengan Tuhan. Bukan perkara yang mudah. Begitu banyaknya ujian, tantangan yang dihadapi, tetapi dia bisa melalui segala sesuatu itu karena dia bersama dengan Tuhan. Dia dekat dengan Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan. Tuhan yang berperang ganti dia. The war is not yours. Perangan itu adalah miliknya Tuhan. Tuhan yang berperang ganti saudara. Jika saudara yang maju berperang, saudara pasti akan kalah. Karena saudara tidak memiliki kekuatan. Sama seperti Raja Daud. Seperti yang kita tahu, waktu dia melawan Goliat, dia datang bukan dengan kekuatan dia sendiri. Waktu dia mengalahkan Goliat, dia datang dengan nama Tuhan. Dia bersama-sama dengan Tuhan. Tidak memandang begitu besar kecil
pergumulan saudara, tantangan yang di depan saudara, pada saat saudara bersama dengan Tuhan, saudara pasti mampu melewati segala sesuatu itu. Ini yang saya boleh katakan ini karena saya sudah mengalaminya sendiri. Saya sudah menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Jika saudara melihat saya ada pada saat pagi hari ini, itu hanyalah karena kesetiaan kemurahan Tuhan, saudara. Kemarin ya, sedikit kesaksian, saya, Kevin dan Evelyn pergi ngecek darah. Itu tempat ngecek darah saya itu bring back memories, suatu pengalaman kenangan terindah. Dimana waktu saya pergi waktu tahun 2019 ya ke tempat situ, saya tuh hanya berpikiran mau untuk mengecek check up kontrol darah saja. Tetapi mulai dari saya ingat banget itu hari Jumat, saya minta day off di tempat kerja. Mulai hari Jumat itu sampai hari Selasa minggu depannya itu saya di hospital terus, saudara. Tidak terpikirkan untuk saya untuk stay menginap di hospital selama 4 hari ya. Dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, ya 4 hari saya menginap di rumah sakit. Tapi waktu saya mengingat hal itu, saudara, saya juga mengingat kebaikan Tuhan. Sampai saya ada saat ini tuh, Tuhan itu begitu setia kepada saya. Begitu dahsyatnya Tuhannya. Tuhan yang kita sembah itu begitu ajaib, amazing. Saya boleh alami, saya yakin saudara pun mampu mengalami hal itu. Amen. Bagi saya yang saya pikirkan juga tidak mampu, segala sesuatu itu tidak mungkin. Tuhan memungkinkan saya melewati segala sesuatu itu. Dikatakan bagi manusia hal itu mustahil, tidak bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Amin, saudara. Nothing is impossible for God. Tidak ada segala sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Jika kita memakai akal pikiran kita manusia, itu semuanya limited semuanya. Tidak mungkin. Tapi pada saat kita berserah kepada Tuhan, segala sesuatunya itu mungkin. Tuhan membukakan sesuatu yang tidak mungkin bagi kita menjadi mungkin, supaya kita sendiri, saudara, melihat kesetiaan Tuhan di dalam hidup ini. Tuhan itu begitu setia mengasihi kehidupan kita. Dimana yang poin kedua, kesetiaan Tuhan itu memberikan kita value. Kesetiaan Tuhan itu mengubah kehidupan kita dari gelap menjadi terang. Dan kesetiaan Tuhan yang kita belajar juga, yang poin yang ketiga, melindungi kita. Seperti Raja Daud alami, Tuhan itu setia. Di dalam lembah kekelaman, di dalam lembah kesulitan, saudara, Tuhan itu setia bersama-sama dengan saudara. Amin. Dan yang poin yang keempat, kesetiaan Tuhan itu lebih cukup dari segala sesuatu. Seringkali kita berpikir dalam kehidupan kita mampu melakukan segala sesuatu karena kita. Saya mampu, saya belajar, saya sekolah, saya memiliki gelar. Seringkali kita berpikir karena segala sesuatu apa yang kita lakukan kita mampu. Saya dapat bekerja di sini karena saya pintar, saya memiliki experience yang begitu banyak. Seringkali kita dikibulin pikiran kita sendiri. Tanpa kita sadar, kita berpikir segala sesuatu yang kita lakukan karena kita, saya mampu. Tapi yang kita baca di Filipi 4 ayat 13 tadi ya, kita mampu melakukan segala sesuatu karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Kita boleh hidup aja sampai saat hari ini tuh hanyalah karena kemurahan Tuhan, kesetiaan Tuhan kepada saudara. Tanpa Tuhan setia kepada saudara, melindungi saudara setiap hari, saudara berjalan mengendarai mobil, kemanapun saudara berada, saudara tidak mungkin berada di sini. Kita boleh ada sebagai orang Kristen, kita percaya Tuhan setia melindungi kehidupan kita hari demi hari. Dimana di quote yang saya dapatkan juga, God strength behind you, His concern for you, His love within you, and His arms beneath you
are more than sufficient for the job ahead of you. Segala sesuatu yang di depan kita itu Tuhan yang memampukan kita untuk melewati semuanya itu. Jika Tuhan mengizinkan kita melewati masa sulit, Tuhan tahu kita mampu. Amin saudara. Jika kesulitan yang saudara hadapi pada saat ini, mungkin saudara berpikir itu sangatlah besar. Tetapi ingat saudara, jika saudara boleh diizinkan itu, selalu saudara mindsetnya kepada Tuhan. Tuhan, saya boleh hadapi ini, saya tahu Engkau yang akan memberikan saya kekuatan. Amin. Engkau yang akan memberikan saya kemampuan untuk melewati masa-masa sulit saya ini. Dan saudara, saya boleh saksikan pada saat saudara menghadapi setiap pergumulan demi pergumulan, pada akhirnya saudara bisa melihat keajaiban Tuhan. Saudara bisa tercengang melihat begitu Tuhan itu telah membuat plan yang sangat dahsyat. Plan yang kita tidak bisa pikirkan dengan pikiran kita. Oh ternyata ini maksudnya Tuhan untuk saya. Mungkin waktu saudara menghadapi masalah itu, menghadapi pergumulan itu, saudara belum mengerti. Tapi pada saat saudara telah melewatinya, saudara bisa berkata Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu ajaib. Tuhan itu setia. Apa yang telah Dia firmankan itu selalu akan terjadi. Tidak pernah akan kembali dengan sia-sia saudara. Amin. Amin. Apapun yang saudara hadapi pada saat hari ini, baik yang saudara ada pada saat di pasore ini, saudara menonton siaran ulang mungkin nanti, percaya apapun yang saudara hadapi, Tuhan bersama-sama setia dengan saudara, dan saudara mampu melewati segala sesuatu itu bersama dengan Tuhan. Amin. Dan pada akhirnya kita boleh melihat kedahsyatan Tuhan. Kita sampai tercengang ya, jaw dropping, sampai wow, God is amazing. Saya nggak pernah berpikir Tuhan memiliki rencana ini untuk saya sebelumnya. Digenapilah apa yang dikatakan di kitab Korintus, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, kita pikirkan, kita dengar, semua itu Tuhan telah sediakan bagi kita. Amin. Jadi jangan kita melimit kuasa Tuhan. Tetap percaya Tuhan itu selalu setia kepada kita. Selama kita juga mau setia seperti yang lagu telah kita nyanyikan tadi. Mau tetap setia walaupun di dalam badai apapun itu, kita tetap setia. Karena Tuhan telah lebih dahulu setia kepada kehidupan kita. Tuhan telah lebih dahulu menunjukkan kesetiaannya bagi kita pada saat Dia mengorbankan anaknya, saudara. Betapa kita itu sangatlah berharga di mata Tuhan, saudara. Karena kesetiaan Tuhan itu memberikan kita suatu nilai yang tak terhingga. Nilai yang tidak bisa di-compare dengan hal apapun. Jadi saudara jangan menganggap saudara itu produk gagal ya, jangan. Saudara itu memiliki nilai sampai kita dibayar dan ditebus itu, yang saya katakan tadi, kalau kita mau membeli sesuatu kita melihat nilainya. Tuhan melihat sesuatu nilai di dalam kehidupan kita, makanya Dia mau menebus, memberi dirinya untuk kita. Jangan pada saat mungkin saudara sendiri, saudara sering galau, mengapa kehidupan saya masih seperti ini ya, mengapa saya belum mendapatkan apa yang saya inginkan, mengapa kesulitan datang terus menerus, kayaknya non-stop ya. Ada suatu maksud di dalam itu yang Tuhan kehendaki untuk saudara melihat kuasanya lebih lagi. Amin. Mari sebelum saya tutup, saya ingin menyanyikan lagu yang terakhir tadi, Ku Tetap Setia. Tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap
tetap Saudara, mari kita cinta. nyanyikan ini, Tuhan selalu setia pada kita. Kita mau nyanyikan ini. Ku tetap setia. Kita mau tetap setia kepada Tuhan. Ku tetap setia. Walau keadaan seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki ya. Walau Kita mau tetap belajar setia sama Tuhan. Karena Tuhan telah lebih dahulu setia kepada kita. ku tetap Begitu setia. banyak yang Tuhan telah berikan, saudara. Begitu banyak. Terlalu banyak Kita tidak dapat membayar segala sesuatu yang Tuhan telah berikan. yang Tuhan Nyawanya, telah dirinya diberikan kepada beri. kita, saudara. Takkan Begitu Tuhan mungkin sangat ku mengasihi saudara dan saya. balas Kesetiaan Tuhan selalu baru bagi kita. apa Hari demi hari Dia selalu setia kepada kita. miliki. Apa yang kita dapat berikan kepada Tuhan selain kehidupan, seluruh hidup kita kepada Dia. Seluruh Kita mau hidup nyanyikan refrennya lagi setelah ini. biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Tuhan mengasihi saudara dan Takkan mungkin ku Dia begitu setia balas kepada kita. dari apa yang ku miliki. Kau telah menebus kehidupan kami. Ku Kehidupan kami tidak memiliki persembahkan arti sebelumnya, Tuhan tidak berharga. seluruh hidup. Tapi Engkau begitu mengasihi kami, Engkau memberikan dirimu Biar ku tetap menebus kehidupan yang tidak cinta layak menerima dan semuanya ku itu. tetap setia Terima kasih untuk selama-lamanya. Tuhan sangat setia kepada kita dan Amin. saudara. Kita tidak mampu untuk setia kepada Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak mampu, saudara. Saya katakan lagi, kita tidak mampu untuk mengikuti Tuhan, untuk setia kepada Tuhan jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dikatakan di Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kulakukan di dalam Dia. Amin. Kita dapat setia pada Tuhan pada saat kita dekat pada Dia. Pada saat saudara mau mencoba setia kepada Tuhan dengan kekuatan saudara, saudara pasti akan gagal. Karena saudara akan berpikir, oh Tuhan ini tidak mungkin saya lakukan. Saya tidak mungkin melakukan firman-Mu. Saya tidak mungkin untuk mengikuti apa yang Kau mau. Semuanya tidak mungkin karena kita mencoba menggunakan kekuatan kita sendiri. Saya tidak mungkin mengasihi Dia karena Dia tidak mengasihi saya. Apakah itu yang Tuhan ajarkan kepada kita? Kasihilah hanya kepada orang yang mengasihi engkau. Apakah itu yang Tuhan ajarkan? Love the one that love you. Tuhan tidak mengajarkan begitu, saudara. Di mana Dia memberikan kasihnya kepada kita. Dikatakan kasihilah sesamamu manusia. Jika kita memakai akal pikiran kita sendiri, kita pasti akan gagal. Bagaimana mungkin saya mengasihi Dia? Dia membenci saya, dia mengata-ngatai saya. Itu hal yang tidak mungkin, itu salah satu contoh ya. Tetapi jika kita pusatkan pandangan kita kepada Tuhan, kita yang sebelumnya tidak layak untuk ditebus, Dia rela menebus kita. Kita lihat pengorbanan Tuhan di kayu salib. Jika kita melihat pengorbanan Dia kepada kita tidak lagi berpikir, oh seharusnya saya tidak mengasihi Dia karena Dia membenci saya. Bukan seperti itu. Kita mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Amin. Itu hal yang tidak mungkin jika kita menggunakan akal pikiran kekuatan manusia. Walaupun hari demi hari kita mencoba terus, kita tidak bisa. Tetapi pada saat saudara berserah kepada Tuhan, saudara,
Tuhan yang memberikan saudara kemampuan, kekuatan untuk mengasihi orang yang membenci saudara, untuk mengasihi orang yang tidak sejalan dengan saudara. Amin. Kita tidak mampu melakukan kebenaran firman dengan kekuatan daging manusia kita, karena dikatakan roh dan daging itu tidak selalu berperang. Jika kita mau melakukan kehendak roh, kita harus melakukannya dengan kekuatan roh, di mana kekuatan roh itu kita dapatkan di dalam firman. Pada saat kita mau melakukan kebenaran firman dengan kekuatan kita sendiri, kita pasti akan gagal. Amin, saudara. Renungkan kata-kata dari referen ini. Begitu banyak yang Tuhan telah berikan, tidak terhingga. Sampai pada saat hari ini pun kita boleh hidup itu hanyalah karena kesetiaan, kemurahan Tuhan di dalam hidup kita ini. Tanpa Tuhan kita mungkin tidak berada di sini. Kita tidak bisa melayani Tuhan. Kita tidak bisa mendengarkan firman Tuhan. Jika saudara masih boleh mendengarkan firman Tuhan, itu adalah salah satu bukti kesetiaan Tuhan bagi kita. Di mana melalui firman Tuhan mau mengingatkan kita bahwa Dia itu setia kepada kita. Dia mengasihi kita, Dia mencintai kita. Dikatakan di kitab Ratapan tadi, kasih setia Tuhan selalu baru bagi kita. Every morning, setiap pagi, bukan yang bekas dari hari-hari kemarin ya, selalu baru bagi kita. Amin. Ini saya boleh bagikan, kiranya kita boleh selalu mengingat kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita, no matter apa yang kita hadapi di depan kita. Tuhan selalu ada berserta setia dengan kita. Amin. Oke, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau begitu setia di dalam kehidupan kami Tuhan, seperti yang telah kami dengarkan firman-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, kehidupan kami yang tidak layak ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih Tuhan. Engkau rela menebus kami Tuhan. Tanpa penebusan-Mu kami tidak memiliki suatu nilai harga Tuhan. Tapi karena Engkau datang menebus kami, kehidupan yang tidak layak Tuhan untuk ditebus ini Tuhan, kami boleh mendapatkan sesuatu yang sangat berharga Tuhan di dalam hidup ini. Mengucap syukur untuk segala apa yang kami boleh hadapi Tuhan, melewati Tuhan. Kami tahu yakin Tuhan Engkau selalu berserta setia dengan kami Tuhan. Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu itu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan setiap bagi kami yang mendengar Tuhan firman ini Tuhan, boleh tertanam di dalam hati kami Tuhan, boleh menjadi rema, boleh memberikan kami kekuatan untuk menghadapi hari demi hari Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk berserah kepadamu Tuhan. Terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang sangat menguatkan kita semua untuk kita mau tetap setia kepada Tuhan, karena Tuhan sangat setia bagi kita semuanya. Saatnya kita akan memberikan korban syukur kepada Tuhan. Bagi saudara yang rindu untuk memberkati pelayanan GPD New Life Church, saudara bisa mengirimkan persembahan saudara melalui Zelle atau QuickPay atas nama gpdinlc@yahoo.com. Sekali lagi gpdinlc.com. Bagi yang dipastori boleh dijalankan persembahannya. Ya, bagi saudara yang mau memberkati pelayanan GPD New Life Church bisa melalui Zelle, QuickPay ya, gpdinlc@yahoo.com. Untuk kegiatan kita sepanjang minggu ini, hari ini kita ada youth jam 12 siang kita ada youth di Pastori, dan hari Senin kita akan ada SALT, Sharing and Learning Together jam 7.30 malam. Hari Rabu youth tetap akan ada youth juga, dan hari jam 6 sore, dan hari Jumat ada Prayer Warrior jam 6 sore.
Dan hari Minggu kita kembali beribadah di tempat ini, bahkan di live Facebook dan YouTube jam 9 pagi. Ini saja menjadi pengumuman sepanjang minggu ini. Bantu doa, Bapak Gembala sedang pelayanan di Columbus, Ohio, biar Bapak Gembala bisa dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Dan kembali ke Chicago, mudah-mudahan besok secepatnya. Itu saja yang menjadi pengumuman. Mari saudara, kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan mengagungkan nama Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan. Saudara yang sudah terima kasih setia dan anugerahnya Tuhan, mari saatnya kita mau mengagungkan Tuhan. Kita berikan penghormatan yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama kita agungkan Tuhan, katakan I exalt thee Lord. Hallelujah. Pujian penyembahan kami, hanya Engkau yang layak terima hormat kami Tuhan. Haleluya. Amin. Oh Lord, I exalt thee. Kami sembah Engkau Tuhan. Yesus, Yesus. Kedua tangan kami terangkat kepadamu, seperti kami anak-anak kesayanganmu datang kepada Bapa kami yang di surga. Demikianlah kami ya Tuhan, kami mau mengangkat kedua tangan kami mau datang kepada Bapa kami yang di surga. Ini kami Tuhan, umat-umat pilihan-Mu Tuhan, imamat-imamat rajani-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sangat setia bagi kami. Mungkin seringkali kami gagal untuk setia kepadamu Tuhan. Tapi tangan-Mu yang penuh kasih selalu terbuka bagi kami. Kami perlukan Engkau Tuhan. Kami perlukan Engkau Tuhan. Untuk kami lebih setia lagi kepadamu Tuhan. Setia kepada keluarga kami. Setia pada pelayanan kami. Setia pada panggilan yang Kau anugerahkan bagi kami Tuhan. Kami gak mampu berjalan sendiri Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur Kau anugerahkan kepada kami Roh Kudus-Mu yang manis. Sebagai penolong kami. Penghibur setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Engkaulah kekuatan kami, sukacita kami. Oleh sebab itu kami hanya mau datang kepada Bapa kami yang baik. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Layakkan kami untuk menerima berkat dan anugerah daripada-Mu Tuhan. Kami percaya kami gak layak Tuhan. Tapi kami bersyukur Kau layakkan kami dengan darah anak-Mu Yesus Kristus. Bagi setiap kami Kau layakkan kami Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Bapa. Terima
Terima kasih Roh Kudus yang manis. Layakkan kami Tuhan untuk terima anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, kami siap terima berkat yang daripada-Mu. Terimalah berkat, anugerah, kasih, kesetiaan, pemeliharaan Allah yang ajaib. Terimalah dengan iman di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima dengan iman, sama-sama yang terima anugerah Tuhan kita mau katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati hari Valentine's with your loved one. Jangan lupa ada football jam 6 sore malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.